Maluku Utara dikenal sebagai negeri eksotis dengan bentang alam yang kaya dan keragaman suku budaya. Di Desa Wangongira, bermukim masyarakat suku Tobelo Dalam yang disebut sebagai penjaga terakhir kekayaan alam Halmahera Utara. Sejak dulu, masyarakat Tobelo Dalam sudah mengenal adanya berburu dan meramu. Dan sekarang ini saya bersama masyarakat akan mengikuti kegiatan berburu dan kabarnya sudah ada babi yang terjerat di sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kenapa Bapak? Wah, kenapa ini terlepas? Oh. Ini dia punya jejak. Dia punya jejak ini ya? Iya, ada punya tanda ini. Pasang di sini kemarin kan? Oh. Itu sudah patah itu. Aduh. Sayang sekali ternyata waktu di lokasi di mana pemasangan jerat sebelumnya, nih tidak ada babinya, sudah terlepas. Cuma ada jejak-jejaknya saja. Ternyata ini jerat yang dipasang patah. Mungkin babinya cukup besar dan kuat sekali. Jadi bisa sampai patahnya seperti ini nih. Bekas-bekasnya. Padahal kayunya cukup kuat juga ini. Karena sudah kabur, semoga babinya masih ada. Kita mau cari yang di sekitar-sekitar sini. Insting berburu mereka begitu luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka menyebar untuk mencari jejak hewan buruan yang kabur. Para pemburu begitu menguasai medan. Dengan sigap, kami berlari semakin cepat mengikuti jejak target buruan. Saya cukup kesulitan mengikuti langkah mereka. Berlari di antara rimbunnya hutan. Ada, babinya ada. Ternyata babinya ada di bawah sana dan sekarang kita mau kejar supaya tidak terlalu jauh. Suku Tobelo Dalam di Wangongira memegang teguh aturan adat, termasuk batas wilayah berburu atau yang disebut kesatuan hutan. Beruntung, kali ini buruan kami masih di sekitar hutan desa. Lari dia. Akhirnya sudah tertangkap babinya dan sudah mulai lemas. Wah. Rasa lelah akhirnya terbayarkan dengan hasil hewan buruan yang kami dapatkan. Tak hanya berburu, masyarakat Tobelo Dalam juga ahli dalam meramu hasil buruannya. Sembari yang lainnya sedang mencuci hasil buruan, ini saya sedang mempersiapkan fufu atau alat untuk memanggang bersama dengan Om Don dan juga Om Genes. Suku Tobelo Dalam memanfaatkan kayu dan bambu yang ada di sekitar lokasi sebagai alat fufu atau pengasapan. Wah, babinya sudah dipotong dan sudah dibersihkan dan setelah ini kita mau menyalakan perapiannya. Alas pengasapan atau dikenal dengan para-para ini disusun rapat supaya daging tidak terjatuh saat proses pengasapan. Dan biasanya masyarakat Tobelo Dalam setelah melakukan perburuan akan langsung mengolah masakannya atau hasil buruannya dengan teknik fufu seperti ini. Nah, fufu ini memang akan langsung diasapi tanpa mengenai bara apinya langsung. Proses fufu memang membutuhkan waktu lebih lama daripada proses pembakaran. Jarak yang cukup antara bara api dan para-para membuat daging matang secara perlahan. Teknik fufu seperti ini digunakan masyarakat Tobelo Dalam untuk mengawetkan makanannya sampai beberapa hari ke depan. Sebelum mengenal adanya teknologi pengawetan makanan,
suku Tobelo Dalam sudah menggunakan teknik fufu untuk menyimpan hasil buruannya. Metode memasak ini membuat kandungan air di dalam daging berkurang dan membuatnya kering, sehingga menghambat proses pembusukan daging dan membuatnya awet. Perburuan hari ini menjadi awal petualangan saya bersama suku Tobelo Dalam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Tobelo Dalam pada masa lalu hidup secara berpindah di pedalaman hutan Halmahera. Namun pada tahun 70-an, pemerintah memberikan program pemukiman menetap yang membuat mereka keluar dari hutan dan menetap di perkampungan. Saat ini terdapat lebih dari 100 kepala keluarga orang Tobelo Dalam yang tinggal di desa Wangongira, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Tinggal di luar lebatnya hutan Halmahera tidak membuat masyarakat Tobelo Dalam di Wangongira ini melupakan tradisi. Awas. Nah, setelah panen biasanya masyarakat suku Tobelo Dalam memiliki acara basukur. Nah, ini saya bersama dengan mama-mama akan mengambil salah satu bahannya. Sejak tinggal menetap, suku Tobelo Dalam menanam padi gunung sebagai makanan utama. Lumbung dibangun di sekitar lahan perkebunan untuk menyimpan padi hasil pertanian. Disinilah tempat penyimpanan padi setelah dipanen. Nah, tapi bukan yang baru-baru saja, tapi padi sebelum-sebelumnya itu mereka taruh juga di sini, jadi makanya hasilnya tuh banyak sekali. Masyarakat Tobelo Dalam tidak pernah menjual padi mereka. Hasil panen yang disimpan akan menjadi cadangan makanan sampai musim panen berikutnya. Di lumbung ini tidak hanya satu jenis padi saja, tapi ada dua, itu yang padi biasa dan juga ini padi pulo atau kalau saya nyebutnya beras ketan. Saloi adalah alat serbaguna yang digunakan untuk membawa segala jenis hasil pertanian, termasuk padi sebagai bahan ritual adat yang sedang kami bawa ini. Setelah bermukim, masyarakat Tobelo Dalam juga mengenal ternak sapi. Bukan sekedar hewan peliharaan, sapi juga dilatih untuk menarik gerobak. Ternyata nih, kita bertiga bisa naik juga di sini. Cukup kuat sapinya. Wah, ini udah enak ini. Tidak hanya padi, bunga kelapa juga menjadi syarat penting dalam ritual adat yang akan berlangsung. Sudah? Ini saya. Nah, kita sudah sampai di kampung. Barangnya mau kita bawa untuk di acara ritual basukur. Padi Maululu ini, dia uniknya tumbuhnya di atas batu dan juga di sungai yang berarus. Ih, berat sekali, tidak kuat ini saya sudah. Sebelum tradisi basukur, biasanya masyarakat di sini akan membuat bobata. Nah, padi ini ditumbuk dengan cara tradisional, menggunakan luhungua atau biasa kita sebut dengan lesung. Bagi masyarakat Tobelo Dalam, laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam melakukan kegiatan. Para laki-laki tak segan ikut turun tangan menumbuk padi supaya pekerjaan cepat selesai. Ternyata luhungu ini susah sekali karena memang butuh kekompakan dan juga harus bergantian. Ini dari tadi saya mau baku hantam dengan abangnya. Setelah kulit padi terkelupas, beras akan ditapis untuk membersihkan kulit arinya. Beras bobata ini harus ada di acara basukur dan berasnya nanti akan dimasukkan ke daun goliowa. Bagi masyarakat Tobelo Dalam, daun goliowa layaknya daun pisang bagi masyarakat pada umumnya. Daunnya yang lebar cocok untuk membungkus berbagai makanan dan lebih tahan terhadap panas.
Nah, sudah dibungkus daun golioa, ini dimasukkan ke dalam bambu yang muda dan sudah ada air di dalamnya. Satu bambu bisa muat 2 bopata. Dan harus didorong ke dalam supaya dia nanti masaknya jadi merata. Daun golioa akan melapisi nasi supaya tidak gosong dan lengket saat dibakar. Nasi bobatanya sudah matang dan juga bapak-bapak sedang mempersiapkan untuk bahan-bahan yang lain. Nanti kalau sudah dingin mau kita bawa. Awas panas mama. Ya sabar. Begini toh. Oke. Sebelum memulai ritual basukur, para tokoh adat akan menuju sungai tempat padi sungai tumbuh. Padi sungai ini menjadi cerita yang tak terpisahkan dari legenda nenek moyang masyarakat Wangongira. Padi molulu di sini sebagai indikator untuk menentu kira-kira yang di kebun itu sudah mulai panen atau belum. Nah, kalau selama padi di sungai ini masih dalam keadaan di bawah air, nah berarti yang di kebun juga belum panen. Iya. Dalam legenda suku Tobelo Dalam di sini, dahulu ada seorang perempuan yang mengambil padi di ladang menggunakan saloi. Saat pulang, sang perempuan tersungkur ke sungai Molulu dan padinya tumpah. Dari kisah ini, masyarakat Tobelo Dalam di Wangongira percaya padi yang tumbuh di sungai ini berasal dari kisah yang ada. Sehingga bagi warga setempat, sungai Molulu adalah sungai yang dikeramatkan. Padi molulu ini dia uniknya tumbuhnya di atas batu dan juga di sungai yang berarus. Nah, jadi kalau padinya itu sudah mulai naik ke atas, ini pertanda bahwa panen yang di kebun sudah siap dan bisa diambil. Padi yang tumbuh di sepanjang sungai Molulu ini juga menjadi kalender alam. Saat padi tumbuh menjadi penanda mulainya musim tanam. Begitupun saat padi berbulir seperti sekarang. Tandanya, masyarakat Tobelo Dalam di Wangongira harus bersiap memasuki musim panen. Nah, ini sekarang sedang diadakan ritualnya, dan ritual ini diadakannya di mata air Sungai Molulu. Dan mata air ini tidak pernah habis, baik di segala musim. Dia akan menghidup kami apine dia maigono odu tutumoi mangale tongona. Tapi melulu. Dan ibu ini adalah ketua adat yang sudah lama ikut aku. Sekarang ini Mama Banjar adalah salah satu tokoh adat perempuan Tobelo Dalam. Masyarakat percaya beliau merupakan titisan perempuan dalam legenda padi Sungai Molulu. Jadi sekarang saya mau membuang bunga mayang. Dilempar saja. Sebagai pendatang, saya merasa tersanjung diberi kepercayaan turut bergabung dalam ritual adat basukur ini. Ritual basukur menjadi harapan bagi masyarakat untuk panen yang melimpah. Sekaligus upaya mereka untuk menjaga sumber air kehidupan. Hidup bermukim menjadikan masyarakat Tobelo Dalam menekuni aktivitas pertanian padi gunung. Kalender alam masyarakat Tobelo Dalam di Wangongira memang jarang meleset. Setelah melihat padi Sungai Molulu sudah mulai matang, ternyata sebagian padi gunung masyarakat juga sudah siap dipanen. Berbeda dengan padi sawah, nih padi gunung ini memiliki cara tersendiri untuk panennya. Jadi nggak semua dibabat habis sampai ke pangkal, hanya di batang padinya saja. Padi gunung biasanya ditanam di wilayah perbukitan tak ada hujan. Masa panen padi gunung ini hanya 1 kali dalam setahun. Nah, ini di samping saya aja tingginya juga berbeda dengan padi sawah. Sudah hampir sama nih. Pak, ini bisa tinggi lagi ya Pak ya? Bisa tinggi lagi? Iya, ada yang lebih tinggi lagi. Wah, kata bapaknya ada yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi lagi pasti saya udah tenggelam di antara padi-padi ini. Dulu, mereka hanya mengandalkan sagu dan ubi sebagai sumber makanan pokok.
Namun setelah bermukim, semakin banyak masyarakat menanam padi gunung. Kebiasaan masyarakat suku Tobelo Dalam dalam memanen padi ini tidak untuk dijual, tapi mereka simpan di dalam lumbung sebagai bahan pangan dan juga untuk bibit baru. Suku Tobelo Dalam dikenal sebagai manusia yang menggantungkan hidupnya dengan alam. Meskipun sudah bermukim, tidak melupakan cara hidup mereka di masa lalu. Salah satunya, mereka membuat semua barang kebutuhan sendiri dari bahan yang ada di sekitar. Ya. Kehidupan mereka tak bisa dipisahkan dengan alam. Tapi ini kalau dipakai Jiwa dan raga mereka selalu menyatu dengan alam sekitar. Memelihara hutan berarti juga menghormati roh para leluhur. Bahkan, hutan dapat diumpamakan sebagai ibu yang menjaga dan memberi makan. Wah, sejak dulu masyarakat Tobelo Dalam sudah mengenal alas kaki. Nah, ini adalah salah satu bahan yang mereka pakai untuk buat alas kaki. Memang semuanya bahannya tuh dari alam, berbeda dengan alas kaki zaman sekarang. Ini dia pelepah daluku atau pelepah aren. Ternyata cukup besar dan cukup berat. Lebih dari 150 spesies tumbuhan mereka manfaatkan untuk kebutuhan hidup. Mulai dari makanan dan bahan perlengkapan sehari-hari. Salah satunya daluku atau aren. Tak hanya untuk bahan makanan, pelepahnya biasa digunakan sebagai bahan alas kaki tradisional. Pohon aren atau Arenga pinnata merupakan salah satu jenis tanaman palma yang tumbuh subur di wilayah perbukitan tropis. Saloi menjadi alat wajib yang digunakan perempuan Tobelo Dalam saat berkebun maupun masuk hutan. Cukupkah? Desain dan bahan yang kokoh memungkinkan saloi dapat mengangkut banyak barang termasuk pelepah daluku. Berat. Saking beratnya, berdiri aja harus dibantu. Cukup berat ternyata ya. Iya. Oke. Ini saya bisa ini. Kita langsung cari tali sama tadi mama. Ini agak miring-miring, tidak apa-apa. Keahlian memanfaatkan hutan tidak hanya dimiliki kaum laki-laki saja. Kaum perempuan suku Tobelo Dalam juga mahir dan terbiasa mencari bahan yang mereka butuhkan di dalam hutan, termasuk tali alam dari pohon rukiti. Masyarakat suku Tobelo Dalam memiliki panggilan khusus ketika mereka berada di hutan maupun di kebun. Nah, panggilan khusus ini berguna sekali kalau mereka dalam posisi yang jauh, jadi tahu di mana suara kelompoknya itu berada. Dan bahkan panggilan ini mereka pakai sampai sekarang. Sudah mulai dekat nih suaranya. Halo. Ternyata mama sudah ketemu ini. Ah. Sudah dapat talinya mama? Oh, nyaman. Ih, berat sekali ini saloinya. Perempuan suku Tobelo Dalam ini ternyata memang sangat kuat sekali. Dan saloi ini selain dipakai untuk mengangkut bahan alam, dipakai juga bahan-bahan kebun. Boleh kita tukar? Ih, berat sekali, tidak kuat ini saya sudah. Semua bahan sudah terkumpul. Ini sebagai bukti seberapa kuatnya perempuan suku Tobelo Dalam. Wah, berat tidak mama? Tidak. Wah, luar biasa kuat memang. Oke, kita geser mama. Iya. Selain menggunakan daluku, masih juga menggunakan rukiti. Ini kulit pohonnya yang dipakai sebagai talinya. Jadi bukan bagian luarnya tapi bagian dalamnya. Itu sangat kuat. Bukan cuma sebagai sandal, tapi bisa juga dipakai untuk saloi. Semakin kering, semakin kuat lagi. Rukiti menjadi salah satu tali alam yang sering digunakan masyarakat Tobelo Dalam. Tali alam ini tak hanya kuat, namun juga memiliki kelenturan yang dapat menahan beban.
Nah, ini dia ada lukunya. Ini sekarang saya mau pasang buat saya sendiri nih. Sebelum membuat lubang tali, saya harus mengukur sendiri menggunakan kaki saya. Pembuatan peralatan sehari-hari membuktikan bahwa masyarakat Tobelo Dalam cerdas dalam memanfaatkan hutan dengan bijak. Tarupa atau sandal khas Tobelo Dalam ini akhirnya sudah jadi. Saya sudah buat 1 pasang. Tapi setelah ini petualangan saya masih akan berlanjut untuk mengeksplor Tobelo Dalam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di mana dia? Sebelum kembali ke perkampungan, Pak Stefanus dan anak-anaknya mengajak saya untuk mencari hewan buruan di sungai. Alas kaki yang kami buat, kami gunakan untuk berburu katak. Katak menjadi salah satu sumber protein bagi orang Tobelo Dalam. Sungai Samura yang dangkal dan berbatu ini adalah habitat yang cocok untuk katak sungai. Jadi masyarakat di sini kalau cari kataknya itu ditusuk pakai kayu seperti ini. Nah, biasanya tuh di daerah yang ada lubang-lubang batunya atau di sela-sela. Jadi kalau udah ditusuk, kemungkinan kalau ada dia akan langsung keluar. Tapi kalau terlalu keras ini berarti kosong, nggak ada kataknya. Katak merupakan salah satu amfibi yang aktif di malam hari. Saat siang hari, mereka akan bersembunyi di dalam sela batu maupun di bawah tumpukan daun. Katak yang kita cari ini dia warnanya hitam, jadi memang menyerupai warna batu, jadi memang harus teliti banget buat carinya. Meski tidak mudah, saya dan keluarga Pak Stefanus terus menyisir aliran sungai. Dapat Mama? Ada. Wah, mana? Ada ini. Wah, sudah dapat Mama. Ada ini. Wih, kok. Tunggu Mam. Ini dia tangkapan pertamanya. Wih, Mama jago sekali lihat kodoknya tuh. Padahal kelihatannya warnanya sama kayak batu, tapi bisa kelihatan Mama. Mantap sekali sudah. Semoga kita dapat yang lebih banyak lagi ya Mama ya. Katak sungai biasanya memakan serangga, kepiting kecil, dan udang-udangan. Habitatnya yang bersih seperti ini membuat katak sungai aman untuk dikonsumsi. Di mana dia? Nah ini. Di batu sini kan? Iya. Baru saya pegang, belum lama. Ternyata lepas dia. Wah, di mana dia? Wah. Tidak semua jenis katak bisa dimakan. Namun, suku Tobelo Dalam sudah mahir memilih sumber makanannya di alam liar. Ada. Untungnya masih bisa ditangkap ini. Ini harus dipegang erat supaya gak lepas lagi. Kita harus simpan ini Mama, biar tidak lepas lagi dia. Aduh, takut saya jadinya ini. Takut loncat lagi dia. Katak mempunyai ukuran kaki yang sangat panjang. Kaki ini mereka gunakan untuk melompat dan menghindari predator. Kenapa Mama? Dapat lagi? Dapat? Mantap! Wah! Dapat lagi kita. Jago sekali tadi bapaknya. Cuma dipegang bagian kakinya saja langsung dapat nih. Wah. Nih yang segini udah besar ini? Ini udah besar? Oh, ini masih kecil. Ada yang lebih besar berarti ya? Dapat?
Ternyata nggak cuma laki-laki saja yang bisa mencari katak. Perempuan di suku Tobelo Dalam ini juga jago-jago cari kataknya nih. Dapat lagi, mantap. Ini kurang saya nih yang belum ini. Saya belum dapat dari tadi. Wah. Dalam perburuan katak ini, saya merasakan langsung manfaat alas kaki yang kami buat. Serat pelepah yang kuat dan lentur mampu menahan kerasnya batuan sungai, sehingga melindungi kaki saya dari cedera. Ini dia hasil kita mencari katak. Mah, ini enaknya kita masak. Enak, makan rasanya enak. Oke, kita masak ini ya. Iya. Oke. Dan kita mau olah kataknya langsung. Ayo Mama, kita ke sana, kita masak. Jalan. Ayo Papa. Katak sungai menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Tobelo Dalam hingga sekarang. Mereka hanya memanggang katak ini tanpa tambahan bumbu apapun. Kataknya semua sudah dibersihkan dan sekarang mau kita panggang. Perbedaan yang mencolok, katak di sini tidak dikuliti sebelum dipanggang. Ini yang kecil sudah matang. Rasanya gurih. Mirip kayak ayam, cuman dia seratnya lumayan tebal. Ini nggak semua bisa dimakan Mama ya? Cuma bagian kaki saja? Atau semua bisa? Oh, semua bisa dimakan. Masyarakat suku Tobelo Dalam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peranan yang sama, termasuk salah satunya berburu katak untuk kebutuhan sehari-hari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah aktivitas yang melelahkan, saatnya saya merawat diri bersama perempuan-perempuan suku Tobelo Dalam. Ini banyak bunganya. Sekarang kita mau petik buat nanti kita pakai sabun. Oh, tapi tidak ada bau dia ya memang Mama? Bunga GGT memang jarang ditemui karena tumbuhan hutan ini hanya berbunga di musim-musim tertentu. Sudah habis di sini Mama ya? Sudah habis. Nah, ini sudah cukup berarti? Iyo. Oke, berarti kita mau mandi? Iyo. Mandi ya? Nah ino, hoyo, Tak hanya bunga GGT, ada beberapa bahan tambahan yang digunakan untuk membuat bahan pembersih kulit alami. Memang di jam-jam seperti ini tidak hanya para wanita saja yang ada, tapi juga ada anak-anak, juga ada para laki-laki. Kadang mereka juga mencuci baju sekaligus berenang-renang di sini karena memang airnya itu sangat-sangat jernih. Sungai Molulu menjadi pusat berbagai aktivitas warga Wangongira. Sungai bagian hulu digunakan untuk keperluan rumah tangga, makan, dan minum. Sedangkan alirannya digunakan untuk aktivitas mandi dan mencuci. Jadinya akan seperti ini. Mungkin memang warnanya kurang menarik, tapi bukan warnanya yang kita cari, tapi khasiatnya. Iya. Melihat jernihnya air, saya sangat betah mandi bersama mereka. Tak hanya jernih, air Sungai Molulu juga sangat segar. Kebiasaan masyarakat suku Tobelo dalam merawat diri, terutama bagi perempuan, masih dilestarikan sampai dengan sekarang.